Selamat siang semuanya, selamat datang di podcast Let's Talk. Kali ini, podcast hari ini dengan saya, Nona Skar Maulina, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Angkatan 2021. Dan dalam setiap episode Let's Talk, kita akan mengupas tuntas isu-isu hukum terkini dan wawasan dari para ahli di bidangnya. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang menjaga peradilan bersih. Kira-kira menjaga peradilan bersih itu tugas siapa ya? Nah, sebelum itu, sebelum masuk pembahasan, kita kenalan dulu yuk teman-teman sama narasumber kita hari ini. Selamat siang, Bang Nasrul ya? Ya, selamat siang Mbak. Ya, Bang Nasrul Saftiar SHMH dari Attorney Law Firm ya. Mungkin bisa kenalan dulu nih Mas, dari nama lengkap atau mungkin jabatan di law firmnya apa, sebagai apa gitu. Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya senang sekali nih bisa kita ngobrol-ngobrol, bincang diskusi ya masalah hukum. Ya, saya Nasrul Saftiar Domeran SHMH. Kapasitasnya adalah sebagai advokat dan juga managing partner di Attorney Law Firm. Nah, kantor kita ini berkedudukan di Kota Semarang dan aktivitas sehari-hari kita lakukan pembelaan di berbagai banyak kasus ya, dan juga kasus-kasus yang kita tangani banyak, kasus-kasus bisnis, terus kemudian sengketa perdata, bahkan juga tindak pidana khusus. Selain itu, kantor kita juga berkomitmen memberikan pro bono kepada masyarakat miskin, korban pencemaran lingkungan, karena itu bagian dari tugas seorang advokat yang merupakan mandat dari undang-undang advokat. Itu lokasinya di mana kalau boleh tahu? Di Kota Semarang, tepatnya di Metro Center, lantai 2A, Jalan Ki Haji Mustaqim Nur 7 Semarang. Oke, mungkin untuk sebelum masuk ke pembahasan, setelah perkenalan, hari ini kita akan mengeksplorasi nih gimana sih sebenarnya integritas hakim ataupun aparat hukum yang menjadi fondasi utama bagi masyarakat terhadap adanya proses peradilan yang bersih. Mungkin dari kita ada beberapa pertanyaan nih Bang Nasrul. Mungkin yang pertama dari pandangan Bang Nasrul dulu nih, kira-kira gimana sih sebenarnya konsep peradilan yang bersih itu? Ya, sederhana ya. Konsep peradilan bersih itu adalah konsep peradilan yang disapu tiap hari, yang kemudian disikat tiap hari, dan tidak membiarkan sampah berserakan di dalamnya. Kalau itu kan konsep kebersihan dalam arti umum. Tapi kalau konsep dalam arti kebersihan peradilan adalah peradilan itu harus dia bebas dari yang namanya korupsi nepotisme, baik di dalamnya gratifikasi, suap ataupun pungutan liar. Nah, memaknai konsep peradilan bersih itu adalah peradilan itu tidak terdapat tindakan koruptif dari aparatur peradilan, mulai dari security, pelayanan hukum, apalagi yang terutama hakim yang memimpin jalannya persidangan. Jadi harus tidak ada sedikit pun praktik korupsi yang terjadi di dalam itu konsep peradilan bersih yang upamanya. Baik. Tapi kalau misal menurut Bang Nasrul nih, kira-kira dari tadi yang disebutin mungkin secara luasnya lagi, kira-kira siapa-siapa saja sih Mas yang harusnya terlibat dalam upaya untuk menjaga adanya peradilan bersih ini? Ya, peradilan bersih ini harus banyak faktor ya yang terlibat. Terutama selama ini kan peradilan ini dengan alasan kebebasan hakim dan independensi, mereka cenderung tidak menerima masukan dari luar. Walaupun memang secara formalitas mereka membuka ruang pelayanan pengaduan, tapi itu prakteknya nggak ada. Prakteknya itu lemah dan kemudian ada kecenderungan melindungi sesama korupsi hakim. Jadi kita sebenarnya advokat ini sangat menginginkan meminta tolong kepada institusi peradilan agar kemudian fungsi manajerial yang dimiliki oleh ketua pengadilan itu dia harus dekat sama masyarakat, tidak berjarak. Jangan melulu di ruangan yang ber-AC di lantai 2 atau lantai 3 ya. Jadi konsep peradilan bersih ini didukung oleh advokat, didukung oleh jaksa, didukung oleh seluruh aparatur penegak hukum dan juga masyarakat, terutama juga dalam hal ini komisi yudisial. Jadi terutama teman-teman mahasiswa juga sangat berperan ya.
Jadi tidak hanya sebatas kuliah di kampus, tapi juga peradilan bersih itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita semua. Oke, berarti tadi ada mention salah satunya adalah advokat ya, merupakan bagian dari sistem penegakan hukum. Itu juga saya setuju. Dan menurut Bang Nasrul nih, apa yang bisa dilakukan advokat untuk mewujudkan adanya peradilan yang bersih? Nah, sebagai advokat, kita adalah para pihak yang sehari-hari terlibat dalam sistem peradilan, baik itu dalam perkara perdata, perkara pidana, ataupun pidana khusus dan perdata khusus. Nah, konteksnya adalah sebagai seorang advokat, tentu kita tidak lelah-lelah mengingatkan kepada rekan-rekan selama advokat, rekan-rekan hakim, dan rekan-rekan jaksa untuk kemudian menerapkan semangat anti korupsi, semangat mendukung pelayanan yang bersih. Kita tahu bahwa kasus yang sangat viral hari ini mengenai kasus OTT 3 hakim di PN Surabaya itu memang melibatkan hakim dan advokat. Tentu dari kita sebagai advokat, kita mengecam tindakan hal tersebut dan menuntut kepada Mahkamah Agung sebagai pemimpin 4 peradilan agar menjadikan peristiwa OTT 3 hakim ini merupakan upaya yang terakhir atau tindakan yang terakhir terhadap OTT hakim. Tidak boleh terulang lagi terjadi kasus korupsi yang melibatkan hakim. Begini Mbak, kenapa titik beratnya pada hakim? Karena dalam sebuah persidangan, ujungnya dalam sebuah persidangan itu enggak apa. Ujungnya dalam sebuah persidangan adalah meyakinkan hakim. Hakimlah yang menentukan akan memberikan keadilan itu kepada para pihak dalam persidangan. Oleh karena itu, kita sebagai advokat akan senantiasa aktif berdiskusi dengan teman-teman komisi yudisial, teman-teman hakim, teman-teman peradilan untuk memberikan informasi mengenai penguatan-penguatan yang bisa menjadikan peradilan itu bersih. Jadi saya begini, peradilan bersih itu kan hanya tampak dari pelayanannya. Hal yang paling utama yang tidak kalah penting dalam sebuah peradilan tahu nggak apa? Adil. Namanya juga peradilan. Kalau dia hanya hukum, masa peradilan penegak hukum kan nggak mungkin. Kan yang diutamakan adil. Jadi hal yang sangat kita sayangkan, memang ini berkesinambungan. Peradilan yang kotor, dia akan menutup keadilan itu, tidak akan membebaskan. Tapi peradilan yang bersih pasti produknya adalah keadilan. Jadi untuk mencapai keadilan ini memang butuh peradilan yang bersih. Tapi jangan lupa, untuk mencapai keadilan ini haruslah kemudian hakim tersebut yang memberikan. Nah, kalau dari saya ya sebetulnya saran untuk Mahkamah Agung adalah segera ubah rekrutmen hakim. Rekrutmen hakim yang hari ini adalah berangkat dari hakim karir yang notabene dia lulus mahasiswa fakultas hukum, ikut CPNS, kemudian magang, setelah ikut CPNS lolos perkara peradilan dan kemudian menjadi hakim ataupun menjadi calon hakim selama 2 tahun jadi hakim. Sebenarnya kan ini bisa kita lihat dari 3 faktor. Pertama, faktor intelektual. Bagaimana mungkin orang yang kemudian baru lulus kuliah hukum terus magang sebagai anestesi dan peradilan 2 tahun ditambah calon hakim 2 tahun, jadi artinya dia hanya berpraktek secara 4 tahun. Dia diberikan kewenangan yang besar setara dengan pejabat negara untuk memutuskan dan mengadili suatu perkara. Kebayang nggak orang cuma 4 tahun kemampuannya? Saya tidak menyaksikan kemudian hakim-hakim itu bagaimana pemahaman hukumnya, tapi praktek lapangannya hakim cenderung yang ada di persidangan sangat kemudian kita lihat ada beberapa yang tidak berkualitas, akhirnya menghasilkan putusan berketidaksilan. Akhirnya kita meyakini bahwa rekrutmen hakim harusnya didukung dari pengalaman praktik hukum yang panjang minimal 15 sampai 20 tahun. Yang akan bertujuan kepada faktor yang kedua, faktor integritas. 15-20 tahun ini adalah waktu yang cukup untuk melihat seorang calon hakim apakah dia berkemampuan secara intelektualitas, apakah dia teruji secara integritas,
Bayangin ya, ketika seorang praktisi hukum sudah berpraktik sudah 20 tahun tidak pernah terlibat dalam praktik korupsi, maka dia sangat layak untuk dijadikan sebagai seorang hakim. Tapi ini 4 tahun belum teruji integritasnya, tiba-tiba diberikan kewenangan yang sangat besar, tiba-tiba dapat tawaran suap dengan senilai misalnya katakanlah saya ratusan juta atau miliaran, siapa yang memperlihatkan mata? Nah, maka dari itu rekrutmen hakim dari alias perkara peradilan yang notabene harapan praktek 2 tahun dan 2 tahun terakhir atau 4 tahun ini sangat tidak tepat karena tidak teruji integritasnya. Terakhir adalah yang paling utama faktor keadilan. Faktor keadilan ini adalah diperoleh dari pengalaman praktik yang panjang, integritas yang teruji, sehingga dia memahami rasa keadilan yang ada di masyarakat. Jadi tiba-tiba dia lulus kuliah hukum jadi hakim, terus kemudian menemukan arti keadilan itu, dia memahaminya hanya sekedar penerapan unsur. Zaman sekarang udah canggih, Mbak. Kalau hanya sekedar penerapan unsur dalam sebuah praktek peradilan, kita nggak memerlukan hakim, kita pakai aja sistem AI. Mahal kita gaji hakim, kan itu uang negara. Maka dari itu saya sangat mendorong keras kepada Mahkamah Agung untuk mengubah sistem rekrutmen hakim. Jangan jadikan hakim setara dengan pegawai negeri sipil, karena kenyataannya dia adalah pejabat negara. Hakim yang tidak berkualitas, tidak berintegritas, dan tidak memiliki rasa keadilan akan membuat kita kesulitan dalam persidangan. Kenapa? Sehebat apapun advokat, sehebat apapun jaksa, kalau hakim yang memimpin persidangan tidak berkualitas, tidak berintegritas, tidak memahami keadilan, pasti putusannya keliru. Tapi kalau kemudian sebaliknya, hakim yang katakan sangat berkualitas, memahami keadilan dan berintegritas, dia akan menemukan arti keadilan itu dalam proses persidangan, sehingga memberikan keadilan kepada masyarakat. Tidak perlu harus ada advokat yang berkualitas di dalamnya. Cukup masyarakat pencari keadilan yang hadir. Itulah pentingnya vital kan peran hakim. Maka dari itu kita mendesak untuk mewujudkan peradilan yang bersih. Kita juga harus didukung dengan hakim-hakim berkualitas, berintegritas, dan memahami arti keadilan agar menuju peradilan yang agung, kan gitu bahasanya. Nah, mungkin itu dari saya. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Mungkin dari cerita tadi saya mau tanya sih Bang Nasrul, itu dari cerita tadi, apakah dari Bang Nasrul itu ada pengalaman tersendiri untuk bisa melihat langsung ada hakim yang dirasa tidak berkualitas, terus mungkin tidak adil dalam memutus putusan segala macam? Itu ada? Pengalaman saya banyak. Hakim buruk dalam memahami hukum acara peradilan. Kan hakim di Indonesia itu sangat pintar, Mbak. Hakim di Indonesia itu dia yang memimpin jalannya persidangan, dia yang memiliki kewenangan penahanan, mengalihkan penahanan, memberikan putusan, meyakini orang itu bersalah. Vital sekali peran hakim. Saya beberapa kali menemukan hakim itu tidak berkualitas, tidak berintegritas ya. Dia tidak berintegritas dalam arti memang praktik suapnya tidak terwujud. Karena kan kita nggak mampu kemudian untuk menyatakan, oh ini hakim menerima suap. Kan itu kita nggak punya alat itu. Yang punya alat itu kan KPK dan jaksa punya saya. Tapi kita menduga-duga perubahan sikap dari seorang hakim yang tadinya bersikap pasif kemudian aktif mencari keadilan yang menguntungkan salah satu pihak, pasti ada sesuatu yang mendasari di belakangnya. Saya jujur saja baru kemudian kecil sekali menemukan hakim yang berkualitas, berintegritas, dan memahami keadilan jauh melampaui keadilan versi advokat. Saya itu baru menemukan ya hitungan jari lah. Selebihnya itu ya normatif. Penegakan keadilan itu ini yang paling buruk. Penegakan keadilan kalau dalam perkara pidana oleh beberapa teman-teman hakim memahami keadilan itu ketika putusan bersalah banyak ya, ini banyak ya, nggak aku bilang semua, menjatuhkan hukuman putusan itu 2/3 dari tuntutannya jaksa. Jadi kalau jaksa menuntut 6 tahun, ya dia akan mengabulkan vonisnya itu 4 tahun. Jadi saya tidak memahami bagaimana kemudian hakim menegosiasikan ya dalam putusannya memutus 2/3 dari tuntutannya. Harusnya enggak. Harusnya hakim berani dengan independensinya
dengan kemandiriannya dia memutus berdasarkan fakta persidangan harusnya. Apa sih hal yang menguntungkan dari terdakwa? Apa sih yang meringankan dari terdakwa? Apa sih yang meringankan dari terdakwa? Itu kan pidana. Tapi kalau misalnya perdata, kecenderungannya adalah hakim formalitas dalam memutus satu perkara, baik dengan alasan asas peradilan sederhana ya, karena kan memang satu khususnya peradilan 314 khusus ya, dia bisa menangani perkara 30 sampai 40